Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja oleh Larry King. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Mau tidak mau, suka tidak suka, apapun pekerjaan kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Berbicara tidak hanya berbicara yang asal, tetapi berbicara itu ada seninya. Seni berkomunikasi atau seni berbicara ini penting dipelajari setiap orang, tidak hanya untuk para pebisnis yang menawarkan produknya ataupun pembawa acara saja. Namun, kita sebagai guru, mahasiswa, murid, atau bahkan hanya orang biasa, kita tetap perlu memiliki communication skills yang baik. Pernahkah kita dihadapkan dengan situasi duduk berdampingan bersama orang yang tidak kita kenal? Untuk beberapa orang, jika dihadapkan situasi tersebut, ada yang memilih untuk diam karena merasa canggung, dan ada yang memiliki kekhawatiran karena tidak percaya diri. Ada rasa ketakutan mengatakan hal yang salah atau mengatakan hal yang benar, tapi dengan cara yang salah. Oleh karena itu, beberapa orang memilih untuk diam. Buku yang akan saya bahas kali ini adalah buku dari Larry King dengan judul Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, dan di Mana Saja. Tak seorang pun tidak dapat Anda ajak bicara bila Anda memiliki sikap yang tepat. Begitulah kata Larry King. Buku ini mengupas tentang cara berbicara dan cara berkomunikasi yang baik yang tentunya diperlukan oleh setiap kalangan. Bukan hanya teknis, tapi buku ini dijabarkan dengan begitu detail berdasarkan pengalaman nyata yang dialami penulis. Kita diberikan tips berbicara dalam banyak situasi, seperti saat menjadi presenter, pebisnis, atau hanya situasi duduk berdua dengan lawan bicara. Buku ini diharapkan menghilangkan ketakutan-ketakutan dalam berbicara, membuat kita mengikuti percakapan dengan penuh keyakinan, berbicara lebih baik, dan juga dapat lebih menikmatinya. Siapa itu Larry King? Seorang penyiar atau presenter legendaris di Amerika Serikat. Larry King lahir dengan nama Lawrence Harvey Ziegler pada 19 November 1933 di Brooklyn, New York. Yang membuat Larry King begitu terkenal adalah saat dia menjadi pembawa acara talk show di Cable News Network atau CNN pada tahun 1985 dengan programnya sendiri berjudul Larry King Live yang menjadi acara TV kabel internasional pertama dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan gaya komunikasi beliau yang begitu interaktif. Selama 25 tahun, Larry King sukses menarik penonton setia dan mewawancarai presiden, atlet, aktor, pahlawan nasional, pejabat asing, hingga orang-orang tak dikenal yang menjadi pusat perhatian. Ada banyak penghargaan yang diterima oleh Larry King. Beberapanya ada Peabody Awards, Emmy Awards, and 10 Cable S Awards. Selama karirnya, King sudah memiliki lebih dari 60.000 interview di radio dan televisi. Beliau juga adalah kolumnis aktif di The Washington Post. Tidak diragukan lagi, buku ini ditulis oleh orang yang sangat berkapasitas dan diakui di bidangnya. Ada beberapa hal penting ketika berkomunikasi yang saya pelajari pada buku ini. Yang pertama, jujur dan terbuka. Biarkan para pendengar dan penonton merasakan pengalaman dan perasaan kita. Jujurlah pada orang-orang yang kita ajak bicara. Terbuka ini bukan berarti kita membocorkan rahasia pribadi atau harus membicarakan diri sepanjang waktu. Tetapi kita bisa mengungkapkan jenis informasi yang ingin kita tanyakan kepada orang lain. Kita katakan latar belakang kita, apa yang kita sukai dan tidak sukai. Dan ini adalah bagian dari give and take dalam percakapan. Sikap jujur dan terbuka ini memudahkan kita untuk menghilangkan kekhawatiran dalam berbicara. Contoh, saat kita gugup, maka kita dapat mengungkapkan kepada pendengar bahwa kita sedang gugup. Dengan mengatakan itu, orang sudah tahu situasi kita dan kita bisa lebih nyaman berbicara.
Yang kedua, antusias dan mendengarkan. Larry King mengingatkan inti aturan, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Orang yang Anda ajak bicara akan semakin menikmati percakapan jika mereka tahu Anda menikmatinya juga. Dua syarat menjadi pembicara yang baik yaitu perhatian yang dalam kepada orang lain dan keterbukaan diri Anda kepada mereka. Ingat bahwa setiap orang adalah ahli dalam suatu hal. Paling tidak, setiap orang memiliki satu topik bahasan yang mereka suka untuk membicarakannya. Pendengar kita akan mengetahui jika kita antusias dan menghargai percakapan tersebut atau tidak. Jika mereka merasa dihargai, mereka akan mendengarkan dan memperhatikan kita. Namun sebaliknya, jika mereka merasa tidak dihargai, apapun yang kita lakukan atau kita bicarakan tidak dapat memikat mereka. Perlu diingat bahwa kita tidak dapat berpura-pura. Yang ketiga, bijaksana dan miliki ragam perspektif. Dalam berbicara, kadang kita juga bisa sangat antusias. Namun sebenarnya ada beberapa topik yang juga perlu untuk dihindari karena bersifat pribadi dan kita belum dapat melewati batasan-batasan tersebut. Inilah pentingnya bijaksana. Berbicaralah juga dengan empati dan memperhatikan perasaan orang lain. Cobalah untuk memahami perspektif orang lain dan berbicara dengan cara yang tidak menyakiti atau menyinggung perasaan mereka. Ini dapat membantu membangun hubungan yang baik dan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Selain itu, kita perlu kaya informasi untuk menjadi relevan dalam segala jenis pembicaraan. Untuk menjadi pembicara yang hebat, kita harus siap untuk membicarakan hal-hal atau topik yang ada dalam pikiran orang. Oleh karena itu, kita perlu banyak membaca, mengetahui berita terkini, untuk dapat menghubungkan pembicaraan kita dengan minat orang yang kita ajak bicara. Yang keempat, ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan dan disampaikan secara nonverbal atau tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa tubuh yang paling penting yang harus dilakukan adalah lakukan kontak mata. Namun, ada catatan dalam melakukan kontak mata ini. Beberapa orang merasa tidak nyaman ditatap untuk waktu yang terlalu lama, maka kita perlu cermat untuk memelihara kontak mata. Kita bisa sekali-sekali memalingkan mata ke arah yang lain, asalkan jangan pernah menatap kosong. Kita juga terkadang memerlukan anggukan, gerakan tangan, dan senyum. Senyum santai menunjukkan kehangatan dan kenyamanan kita. Senyum menunjukkan bahwa kita tertarik dengan percakapan tersebut. Gestur tubuh juga perlu diperhatikan, punggung yang lurus dan kepala tegak. Ini akan menunjukkan bahwa kita nyaman dalam situasi tersebut. Jika kita membungkuk, menunduk, dengan lengan terlipat di dada kita, kita memberi kesan lelah, defensif, dan tidak tertarik. Yang kelima, gunakan bahasa yang simpel dan mudah dimengerti. Cara berbicara yang baik selanjutnya adalah gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, agar orang lain dapat memahami pesan kita dengan mudah. Hindari penggunaan kata-kata yang rumit atau sulit dipahami. Jika Anda perlu menggunakan istilah-istilah teknis, pastikan Anda menjelaskannya dengan jelas dan ringkas. Yang keenam, hal penting dalam berkomunikasi adalah menunjukkan selera humor. Humor di mana saja menyenangkan dan kadang sangat dibutuhkan. Jika sedang berbicara, menyampaikan pidato, dan lain-lain, salah satu aturan yang diterapkan oleh Larry King adalah jangan terus-terusan serius. Namun, humor tidak akan berhasil jika dipaksakan dan diutarakan pada waktu yang buruk. Apapun gaya humor kita, biarkan lelucon-lelucon tersebut masuk ke dalam percakapan dengan natural atau wajar. Jangan pernah memotong pembicaraan orang agar dapat menceritakan sesuatu lelucon. Hal penting dalam berkomunikasi yang saya pelajari pada buku ini adalah gaya diri sendiri. Pembicara yang sukses mempunyai gaya atau bicaranya masing-masing, sehingga ucapan mereka efektif bagi orang lain. Gaya berbicara orang tentu berbeda-beda, tetapi masing-masing berhasil karena suatu gaya yang cocok dengan kepribadiannya.
maka kita tidak perlu berusaha menjadi orang lain. Sekian review buku Seni Berbicara kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja oleh Larry King. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya kita pribadi yang sering berkomunikasi terhadap orang lain. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.